di mute Pak, izin menyapa para peserta terlebih dahulu. Oke, Pak Sugeng sepertinya masih di mute ya mikrofonnya ya. Saya mau coba menyapa terlebih dahulu. Pak Sugeng sudah bisa menyapa kita Pak, izin masih di mute Pak. Oh, sepertinya masih kendala teknis. Saya mau coba menyapa eh, Bapak Aris Mulia. Selamat sore Pak Aris. Selamat sore. Selamat sore Pak. Alhamdulillah, Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Aris sudah berkenan bergabung di Bincang Forum ini Pak. Semoga nanti diskusinya bisa berjalan sesuai dengan harapan. Kemudian yang selanjutnya saya ingin coba menyapa Bapak Syarif Bastaman. Selamat sore Ya, Pak halo. Syarif. Siap. Sore, sore, Mas. Baik Pak. Tadi saya juga dapat info dari Pak Syarif ya bahwa beliau waktunya terbatas karena ada Ya, rapat selanjutnya begitu kira-kira. ya. Jadi saya harap diskusi nanti bisa berjalan secara efektif dan efisien. Terima kasih Pak Syarif atas waktunya. Kemudian yang terakhir saya mau menyapa Profesor Herman Agustiawan. Selamat sore Prof. Oh, sepertinya terputus koneksinya ya sama beliau. Oh, sepertinya eh, izin Prof Hermawan bisa menyapa sebentar sedikit. Oh, sepertinya masih di mute. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk mempersingkat waktu karena keempat narasumber kita sudah hadir semua, saya kira untuk memimpin atau memandu jalannya diskusi kita pada sore ini akan dipimpin langsung oleh Mas Sigit Nugroho sebagai beliau adalah pemimpin redaksi dari fin.co.id. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Sigit untuk memimpin diskusi kita pada sore hari ini. Silakan, Mas Sigit. Ya, selamat sore Bapak-Bapak, Ibu sekalian, peserta bincang forum problematika bisnis gas bumi dalam mendukung swasembada energi. Eh, Terima kasih atas kehadirannya para narasumber. Ya, di sini ada Pak Syarif sel- selaku pengusaha migas, ada juga Pak Aris Mulya, Chairman of Indonesian Gas Society, serta para hadirin sekalian. Mohon maaf ada kendala teknis sedikit tadi terkait jaringan. Eh, kita mulai acara bincang kali ini. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sigit Nugroho sebagai moderator pada bincang forum kali ini. Saya adalah pemimpin redaksi Fajar Indonesia Network, fin.co.id, juga Ketua Forum Wartawan Energi dan Sumber Daya Mineral. Betul. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan saya Sigit Nugroho. Izin
pertama akan kami sampaikan dulu rundown kali ini ya, diskusi panel ini dibuka, tadi sudah dibuka. Kemudian cara diskusi panel, pembicara yang pertama yaitu Bapak Syarif Bastaman selaku pengusaha migas, kemudian nanti disusul Pak Aris Mulya Azov dari Indonesian Gas Society. Pertama-tama perlu kami sampaikan adalah latar belakang dari diskusi kali ini adalah terkait swasembada pangan, swasembada Sebenarnya dari energi, situ mukanya dari sini. Bisa nggak? swasembada nggak apa-apa, energi udahlah yang pakai ini aja nanti. merupakan cita-cita Masalahnya. dari Iya, soalnya kan pemerintahan nggak biasanya Bapak kan. Prabowo Subianto yang tercantum dalam Astra Cita. Kita tahu swasembada energi merupakan salah satu program Kalau prioritas lihat, nasional ini banyak. yang mana swasembada energi ini berarti pemanfaatan energi seluruh potensi lokal dan sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Indonesia. Ya, potensi lokal yang dimaksud yaitu antara lain mulai dari modal, teknologi, sumber daya manusia yang didukung dengan kebijakan pemerintah yang sesuai untuk ke arah itu. Ketiga elemen ini diperlukan untuk mengeksplorasi sumber daya alam dan sumber daya energi, baik di darat, di dasar laut, maupun di elemen yang lain. Energi tersebut digunakan oleh 4 sektor utama, yaitu industri, transportasi, bangunan komersial, dan rumah tangga. Ya, ketahanan energi juga menjadi pilar ketahanan nasional. Negara dengan ketahanan energi tinggi tentu akan lebih tangguh dalam menghadapi ancaman. Kita tahu gonjang-ganjing di Timur Tengah juga, perang Rusia Ukraina juga sejauh ini sangat mempengaruhi kebijakan energi di dunia. Maka itu sudah tepat rasanya ketika pemerintahan kali ini membawa isu utama yaitu swasembada energi. Baiklah, tidak berlama-lama, eh, mari kita mulai acara bincang forum kali ini dimulai dengan paparan dari para narasumber. Yang pertama yaitu kami persilakan kepada Bapak Syarif Bastaman selaku pengusaha migas untuk memberikan paparannya pada diskusi kali ini. Eh, Waktu kita persilahkan 15 menit ya Pak. Kepada Bapak Syarif kami persilahkan Pak. Halo. Halo, ya siap. Silakan Pak Syarif, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, bisa dengar ya? Ya, bisa Pak. Oke, Jelas Pak. saya tidak akan lama karena ada kesibukan lain. Lalu saya menyikapi ajakan diskusi ini dalam beberapa kategori lah ya. Karena generalnya adalah soal energi, tetapi yang akan dibicarakan soal gas. Tapi saya pikir bukan hanya gas, juga minyak ya. Menurut saya perlu kita bicarakan. Secara umum saya kira minyak kita kan memang net importer. Kita mengimport saya kira crude and products per hari ada 1 juta barelan lah kira-kira seperti itu. Maka saya pikir normanya yang harus kita perhatikan adalah tentu tata kelola ya, tata kelola yang tidak koruptif, tidak bocor begitu. Tetapi ujung dari itu semua kita memang harus mampu membeli minyak dengan harga murah untuk rakyat. Jadi harga murah itu adalah ukuran yang lebih penting yang bisa mengalahkan bahkan tata kelola menurut saya. Karena ketika pun tata kelolanya katakanlah kurang prudent, tetapi hasilnya adalah kita memperoleh minyak yang kualitas baik dan harga murah,
maka yang diuntungkan adalah rakyat. Jadi Tuhan kita menurut saya dalam konteks trading, karena minyak ini lebih banyak ke trading, dan trading kita adalah posisinya kita buying, import, maka Tuhan kita adalah harga sebetulnya, bukan tata kelola. Jadi itu ininya, norma pertamanya. Nah, kasus yang sekarang disidik oleh Kejaksaan Agung yaitu ujung-ujungnya ya karena memang ternyata harga beli kita adalah mahal ya. Tidak lebih mahal dari rejim sebelum Jokowi sebetulnya kalau boleh saya lebih spesifik. Dan itu setelah menerapkan supply chain dan seterusnya. Mengapa? Karena kuncinya adalah bukan di situ, bukan di tata kelola. Kuncinya adalah di pergaulan oil trading, begitu. Dan di dalam oil trading ini sebenarnya it's a small society, ya. Dan lobby ini sangat penting. Jadi kemampuan kita bergaul dengan orang-orang minyak, oil people di dunia internasional, sehingga kita memperoleh kemudahan, memperoleh diskon, memperoleh facility, itu yang menurut saya harus di stress out. Jadi memang kemampuan berdagang. Dan setelah kita memperoleh informasi, data, penawaran, produk ataupun crude yang potensial, dengan spek yang cocok dan harga yang baik, menurut saya setiap informasi sekecil apapun Pertamina wajib mengeksplor, jangan alergis, gitu. Karena siapa tahu kita memang bisa dapat diskon banyak gitu ya. Di market itu seringkali kita dengar ada bahkan minus 10, minus 12 dan seterusnya. Dan saya di sektor itu mengetahui betul. Tetapi masuk ke Pertamina jauh lebih susah daripada masuk ke pasar Cina. Itu minyak. Yang kedua, gas. Kita tidak krisis gas sebetulnya. Masalahnya adalah di dalam jurisdiksi kita, produksi gas kita banyak. Tetapi kan itu milik K3S yang besar-besar. Milik Shell, milik BP, milik Inpex, dan seterusnya. Sehingga entitlement kita memang tidak gede. Oleh karena itu, dan itu ditambah DMO itu diserap oleh PLN pun tidak cukup. Padahal seharusnya sesungguhnya penggunaan gas ini kan agak beda sama minyak. Karena gas itu bisa jadi bahan bakar, tetapi bisa jadi bahan baku industri kimia. Sehingga kita membangun industri kimia kesulitan karena kita rebutan gas, rebutan alokasi, kan begitu. Sekarang di Train 3 Tangguh kan akan ada sekitar 90 mm ya. Itu pun rebutan. Gitu. Padahal faktanya kita sekarang sebagai pengganti solar, kita banyak mengimpor metanol. Metanol adalah CH3OH, alkohol. Alkohol adalah gas dicampur air. Gitu. Kita alokasi gasnya nggak ada, kita imporlah dari Petronas, kan begitu. Nah, berikutnya juga kan katanya kita sudah pada smelter juga sudah tidak boleh lagi menggunakan PLTU ya, artinya batu bara. Karena so-called smelter itu menghasilkan baterai yang ramah lingkungan, berarti produksinya juga harus bersih kan kira-kira gitu. Maka katanya akan ada policy di mana tidak lagi menggunakan PLTU, artinya batu bara, gantinya ke gas. Ini saya kira bagus. Tetapi gasnya dari mana? Karena apa? Karena gas ini kan natur bisnisnya beda dengan minyak. Itu sudah ada off-takernya dari hulu ke hilir, dari A to Z-nya itu sudah lengkap termasuk skenario logistiknya. Jadi gas itu rata-rata sudah boleh dikatakan fully committed. Karena gas tidak bisa ditaruh di stockpile kan seperti batu bara. Begitu. Jadi bisnis plan-nya itu sudah sangat ketat. Dan bank juga akan memberikan financing-nya setelah skenario
produksinya dan komersialnya itu semuanya lengkap termasuk off-takernya. Nah, lebih dari itu kan lapangan gas besar di Indonesia semuanya milik big boys kan, yang kita harus hormati kontraknya. Jadi kita memang roomnya tidak besar walaupun ada di Indonesia. Ada Mubadalah terakhir yang akan mulai produksi 2028, itu 6 TCF. Itu di Andaman, di Aceh offshore. Ada lagi Masela sampai sekarang tidak jelas karena diskusi mengenai konsep dasarnya tidak kelar-kelar saya kira. Jadi ini memang gas dalam negeri harus dieksploitasi secepatnya dan jangan sampai kita kehilangan momentum karena kalau kita kehilangan momentum lalu kemudian gas dianggap sebagai juga nantinya dianggap sebagai fosil sehingga harus dihindari, ya kita kehilangan momentum. Menurut saya sebagai gambaran umum dari pelaku pasar saya kira itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Syarif. Saya menggarisbawahi ada dua hal tadi di sini. Yang pertama adalah soal minyak, yang mana problem tata kelola ya Pak yang saat ini Ya. kita hadapi, dan ternyata juga problem masalah harga juga Pak. Terus kemudian terkait gas, yang saat ini industri tarik-menarik kebutuhan ya Pak dengan Ya. untuk bahan bakar. Terlebih kalau memang PLTU ini jadi dipensiunkan tanda kutip nanti, maka gas yang akan misi. Sedangkan pasokan gas sendiri saat ini ya terkendala, ada shortage segala macam gitu Pak ya. Ya, betul. Nah, eh, kemudian perlu dicari solusinya bagaimana pemanfaatkan mungkin LNG mungkin ya Pak. Tapi tentu itu harus diperhitungkan sekali karena ada proses segala macam yang tentu LNG itu sebetulnya eh, cuma metode pengiriman, Mas. betul ya, ya, Karena harus dikirim karena tidak ada pipa, maka dibikin LNG, di liquefied. ya, Ya, gas-gas juga itu. ya. Dan itu tentu ada cost tambahan ya Pak karena Oh ya, ada ya. prosesnya seperti itu ya Rule Pak. of thumb-nya $1 LNG, lalu $1 lagi regasifikasi. Nah, itu dia Pak. Ya itu dua hal itu tadi dari Pak Syarif. Eh, kita lanjut ke narasumber yang kedua nih, Pak Aris. Apakah sudah monitor Pak? Pak Aris Udah, Pak. Mulya Azob, yaitu Ya, selaku Pak. Chairman of Indonesian Gas Society. Pak Aris, izin tadi kita sudah sama-sama mendengar dari pelaku usaha ada suatu harapan nih Pak bahwa eh, pemanfaatan gas ini harus bisa dioptimalkan segala macam. Nah, kalau dari Pak Aris sendiri bagaimana Pak pandangannya Pak? Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Terima kasih, Pak. Izin Pak Sigit, saya ada materi tadi sudah saya sampaikan. Oh Mungkin iya, oke. lebih mudah kalau kita mengikuti materi yang hanya 3-4 lembar saja. Oke. Selamat sore, Mas, Bapak Ibu Mas semua. operator host itu materinya tolong ditampilkan, tantangan bisnis gas bumi ya Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu semua yang hadir dalam bincang sore ini. Izin saya Aris Azov dari Indonesian Gas Society memberi paparan mungkin lebih kurang 10-15 menit terkait tantangan bisnis gas bumi dalam mendukung swasembada energi. Mungkin lanjut. Ini hanya hasta cita saja yang memang merupakan dasar dari diskusi kita sore ini, di mana memang memantapkan sistem pertahanan keamanan negara untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi. Ini salah satu cita-cita yang diluncurkan oleh Bapak Prabowo dalam mendorong pertumbuhan di Indonesia. Lanjut. Berikut ini saya ingin menyampaikan sebagai dasar di mana-mana dalam suatu pengembangan energi itu kita selalu berdiskusi dengan trilema energi, di mana harus ada availability, di mana kita memastikan pasokan itu handal dan berkelanjutan. Kemudian ada affordability, ketersediaan gas
baik domestik dan infrastruktur yang dengan harga yang terjangkau, baik dalam sistem pengelolaan rantainya maupun juga kepada customernya, dan sustainability, artinya berkelanjutan dan dapat diterima secara lingkungan dan rendah emisi selanjutnya. Dan satu hal mengenai gas yang sangat penting sebagai dasar kalau kita lihat, gas ini akan menjadi hal yang penting dan krusial dalam mengimbangkan strategi energi, khususnya di Indonesia ini. Dan akan menjadi bahan bakar transisi menuju energi yang ramah lingkungan dan bersih. Kedua, di Indonesia saat ini, Indonesia akan membutuhkan lebih banyak impor LNG seiring dengan meningkatnya permintaan gas. Nah, ini mungkin diskusi yang cukup panjang nanti, di mana sebetulnya kita juga cukup banyak mensuplai energi, tetapi harus ada perimbangan antara dalam dan luar negerinya. Ketiga, pengembangan infrastruktur gas Indonesia yang memerlukan perencanaan yang efektif dan integrasi melalui upaya yang lebih kolektif kepada semua pemangku utama kepentingan di dalam bisnis gas. Karena kita lihat sekarang infrastruktur ini sepertinya tertinggal karena lebih banyak memikirkan hal-hal yang baik upstream maupun downstreamnya, sehingga infrastruktur pemain di midstream ini merasa belum mendapat tempat yang layak untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Terakhir mengenai peraturan harga yang saat ini memang sudah ada HGBT contohnya yang sudah berlaku sejak tahun 2020, ini memang berdampak mendorong pengembangan di sisi downstreamnya, tetapi juga ada dampak-dampak lain yang perlu juga pertimbangan-pertimbangan untuk tata kelola dan regulasinya. Lanjut, halaman berikutnya izin. Nah, isu yang apa yang ada di Indonesia saat ini, kalau kami melihat, ini ada beberapa halaman sebelumnya, izin. Halaman sebelumnya. Ini adalah beberapa isu yang ada di Indonesia saat ini. Kami melihat dari beberapa sektor. Pertama, terkait pengembangan beberapa lapangan gas strategis yang mempunyai cadangan cukup besar. Itu pengembangannya sangat panjang. Siklus pengembangannya sejak ditemukan gas itu, discovery gas, sampai dengan first gas in, itu memakan waktu yang sangat panjang. Contoh Masela yang ditemukan tahun 2000, itu sampai hari ini baru belum ada kejelasannya pengembangannya. Ada yang mengatakan 2029, tapi kita prediksi akan lewat dari 2029. Cepu Bojonegoro sendiri diketemukan sebelum tahun 2000 dan baru betul-betul diproduksikan gasnya di tahun 2022. Artinya dari kedua contoh tersebut, pengembangan gas ini cukup lama dan ini yang merupakan isu bagi kita sendiri. Kita temukan cadangan hari ini baru bisa dimonetize 15-20 tahun ke depan. Ini hingga PR sendiri buat kita. Kemudian meningkatnya ketergantungan terhadap LNG impor. Ini adalah shifting dari perubahan yang selama ini kita mengandalkan gas pipa, namun ke depan karena temuan-temuan gas ini berada di area-area timur, di area-area laut dalam, di pulau-pulau terkecil, ini mengakibatkan proses menyampaikan kepada marketnya melalui LNG. Nah, ini yang mempengaruhi bagaimana nanti perubahan shifting dari gas pipa menuju LNG yang bagaimanapun kita harus mengikuti pola-pola volatilitas harga dari secara internasional. Kemudian kurangnya minat investor di sisi upstream. Ini juga mempengaruhi bagaimana pemerintah Indonesia khususnya memberikan insentif kepada investor-investor agar tetap punya minat dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Kedua adalah mohon ditayangkan, ini tidak muncul di tempat saya halamannya. Operator, bisa dibantu? Mungkin di semuanya juga belum tayang. Izin sambil menunggu operator menayangkan. Yang kedua adalah kurangnya pengembangan infrastruktur gas LNG yang terintegrasi. Karena infrastruktur merupakan kunci dari pengembangan pasar dari LNG dan gas. Dan Udah, itu sangat penting kali kalau lihat, apalagi Indonesia ini adalah negara kepulauan yang memerlukan infrastruktur tersebar dan merata
sesuai kebutuhannya. Nah, Mbak Irma terbuang. Yang Aku ketiga adalah daya Kak. beli masyarakat kita di Indonesia saat ini, khususnya di mana harga LNG nantinya ini akan merupakan faktor supply yang tidak terpisahkan dengan tren internasional secara global. Karena kalau kita lihat gas pipa lebih kepada lokal Indonesia, tetapi begitu kita melakukan ini secara LNG, ini maka harus mengikuti faktor-faktor bagaimana tren-tren global itu berjalan secara bisnisnya. Yang terakhir tentu adalah bagaimana regulasi itu sendiri. Saat ini seperti kita ketahui, perpanjangan HGBT memberikan kemudahan bagi sisi upstream untuk 7 industri, tetapi bagaimana dampaknya terhadap industri-industri lain seperti di midstream dan upstream. Lanjut mungkin ke halaman berikutnya. Next, operator. Next. Halaman keempat. Lanjut Setelah setelah ini. ini. Lanjut setelah ini. Lagi. Izin. Bapak Ibu mungkin sedikit memberi gambaran bagaimana Ini pakai proyek ya, Mbak. projected Pakai dari demand gas LNG di Indonesia. Kalau kita lihat saat ini dengan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun yang cukup tinggi, maka pertumbuhan PDB juga akan meningkat dan sekitar di tahun 2040 itu akan mencapai 6.000 MMCF per day kebutuhannya. Dan ini tentunya membutuhkan supply gas yang terintegrasi untuk memenuhi demand tersebut. Memang permintaan ini diperkirakan akan lebih banyak di Pulau Jawa, lebih kurang 80% nanti demand itu akan di Pulau Jawa, dan memang kebutuhan terbesarnya adalah untuk kebutuhan industri, kelistrikan oleh PLN, dan kemudian diikuti dengan perumahan dan komersial, residential. Dan bagaimana sisi supply-nya? Kami melihat memang dengan adanya temuan-temuan cadangan baru di Indonesia, baik Geng Nord, kemudian Masela, Andaman, juga sebagian di Papua, Ubadari maupun Kido Merah. Ini memang memberikan supply yang cukup besar untuk di Indonesia. Kalau kita lihat memang sekilas dengan supply di Indonesia ini, maka akan memenuhi seluruh kebutuhan demand yang diperlukan. Namun kita perlu ketahui juga bahwa tidak semua LNG ini akan masuk ke Indonesia. Tetap ada sebagian yang harus diekspor dan mereka memenuhi kebutuhan dari pihak investor maupun pihak-pihak lender lainnya. Berikut. Ini merupakan halaman terakhir, bagian terakhir yang dapat kami sampaikan. Kalau kami melihat susah soalnya tantangan kalau total. yang ada, kalau kita melihat dibagi berdasarkan sektor, sektor hulu, upstream, sektor hilir, dan regulasi. Pakai ini bisa Tantangan yang kita lihat memang adalah input. kalau di upstream ini memang resiko yang cukup tinggi. Cukup tinggi sehingga memang bagaimana investasi-investasi ini harus didorong ke depan Sedikit aja, sehingga Mbak. banyak para pihak ingin melakukan investasi maupun eksploitasi. Kalau kita ketahui juga produksi migas saat ini secara alami akan turun dari waktu ke waktu. Kemudian ada ketidakpastian dalam regulasi perpanjangan kontrak, terus kondisi geologi, area yang saat ini temuan-temuan baru, area-area eksploitasi di daerah-daerah yang remote, laut dalam, dan impurities-nya cukup tinggi. Dan yang juga adalah siklus pengembangan lapangan tadi yang saya sampaikan ini memakan waktu yang cukup lama. Di sektor hilir kalau kita melihat adalah tantangan ke depan adalah infrastruktur gas bumi yang masih belum merata terintegrasi. Khususnya lebih banyak di Pulau Jawa dan sebagian di Sumatera, sedangkan area-area lain belum terpenuhi. Tidak meratanya demand, karena seperti tadi disampaikan 80% demand itu datang dari Pulau Jawa. Dan lokasi supply juga begitu yang tersebar di Indonesia, di daerah-daerah terpencil. Ini akibat dari kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, sehingga pengembangan infrastruktur ini sedikit terlambat, bahkan agak jauh terlambat. Ya. Kemudian regulasi sendiri, kalau kita lihat masih kurangnya menarik skema pengembangan bagi investor dan juga regulasi yang belum mencakup keseluruhan rantai bisnis.
seperti di midstream yang masih kurang adalah bagaimana tata kelola peraturan-peraturan regulasi yang menangani bisnis midstream. Dan bagaimana solusinya kira-kira? Ada beberapa rekomendasi yang kami lihat yang bisa kita jalankan dalam pengembangan ini, yaitu mendorong percepatan pengembangan gas melalui penyelesaian proyek-proyek, kemudian membuat iklim investasi yang menarik, bagaimana mengundang investor, kemudian meningkatkan kegiatan eksplorasi di wilayah-wilayah baru, khusus untuk upstream. Di sektor hilir tentunya adalah percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan pembangunan infrastruktur dengan kebijakan harga bumi yang tepat sehingga mendorong pihak-pihak investor di midstream ini mau melakukan investasi, membangun pipa, membangun fasilitas, terminal, regasification unit, dan lain-lain. Kemudian juga pengembangan jaringan gas dan small and scale, mid scale LNG. Dan yang terakhir, bagaimana regulasi yang tadi kami sampaikan, kebijakan HGBT yang berimbang untuk semua pihak. Kemudian integrasi upstream downstream kebijakan yang menjamin ketersediaan bisnis gas. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu dengan waktu yang sangat terbatas ini. Demikian, terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris dari Chairman of Indonesian Gas Society atas paparannya. Jadi ini menarik tadi yang disampaikan Pak Aris. Saya mencatat setidaknya ada 4 isu terkini ya terkait dengan bisnis gas di Indonesia. Yang mana pertama yaitu pengembangan cadangan di lapangan gas yang strategis yang dirasa sangat lama ya. Sebagai contoh ada beberapa tadi disampaikan juga. Terus juga yang harus kita soroti adalah ketersediaan infrastruktur hingga masalah regulasi ya. Tentunya juga di sektor midstream juga ini perlu menjadi perhatian juga, harus ada semacam campur tangan pemerintah agar Lebih ini bergairah. bisa dimanfaatkan dengan lebih baik. Kira-kira itu untuk selanjutnya pemaparan selanjutnya dari pakar energi Profesor Herman Agustiawan. Kita ingin melihat bagaimana dari perspektif pakar energi melihat berbagai persoalan dan tantangan di sektor gas yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Sarip dan Bapak Aris Mulya. Kepada Prof. Herman Agustiawan, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Ini Pak Herman soal minyak karet. Tadi Pak Andri, kumaha damang? Damang. Pak Prof. Herman Agustiawan, apakah terdengar suaranya? Mendengar Pak Sigit. Mohon maaf saya agak terlambat dan kebetulan dalam 2 hari ini Damang. Betul udah kasar dulu ya. Betul udah kasar dulu. Cuma nggak sekasar ini. ini kena di mute nih Pak Ya. Nugroho. Pak Izin. Sigit, Iya apa enggak? mungkin saya mohon maaf agak terlambat tadi karena dalam 2 hari ini mungkin Pak Sarif juga tahu saya sedang ini mungkin juga komunitas migas tahu saya sedang mengalami musibah ya. Dalam 2 hari ini harus dieksekusi Pak Sarif. Jadi Sabar, Kang. Mohon dimaklum Sabar, Kang. Siap. Mohon maaf dimaklum kalau persiapan saya ala kadarnya. Saya mohon di-share aja ya barangkali ininya screen-nya. Operator, tolong di-share paparannya Prof. Herman. Minta izin, Pak. Minta izin. Kalau saya boleh menayangkan sendiri, apakah boleh? Boleh Pak, silakan Pak. Hingga saya bisa skip yang nggak perlu. Jadi dalam 2 hari ini kami dapat surat dari itu 3 huruf Pak Sarif, Pak Aris juga mungkin tahu, Pak Suroso tahu. Dan besok katanya harus di ini, tapi masih belum ada
lucu suratnya. Jadi maklum lah, surat menyurat aja antara institusi itu nggak beres gitu. Bagaimana mengelola energi kan? Jadi kadang-kadang kita sebagai praktisi itu ataupun sebagai policy makers pusing juga gitu melihat yang ada di uh, realisasi di dalam implementasi ke semua ini. Udah bisa. Belum, sharing is not turned on. Ini sharingnya masih belum nih Pak Sigit. Oh, Sharingnya masih belum. operator, Mas Hilmi tolong itu di sharing untuk Prof. Herman. Mas Hilmi monitor. Saya mungkin lebih ke makro ya. Kalau Pak Aris sama Pak Sarip mungkin lebih ke hal yang sifatnya Pak Sarip lebih ke komersial ya. Ke Pak ini lebih hal-hal yang sifatnya teknis. Pak Aris kalau tapi kan saya mungkin agak makro ya, agak lebih ke tidak terlalu teknis gitu. Udah. Belum. Belum di sharing tuh Pak. Masih it's not turned on. Iya, Pak 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 Sigit. iya Pak. Sebentar, ini hostnya Hostnya siapa? Pak Arbi, bukan? Pak ini Pak Hilmi. Pak Hilmi Panigoro. Masa Pak Hilmi Panigoro sih? Itu Pak Suroso melotot terus tuh Pak Suroso ke. Itu bisa di-share dari tempat Pak Herman. Buka itu ada share-nya, mesti Oh, dibuka itu. Iya, sharing is not turned on. iya, tapi tidak Mas Hilmi, Mas not, Hilmi not, monitor. not turn on, Pak. Udah berkali-kali di-share di tempat saya Pak Suroso, tapi not turn on. Coba Ya. Adminnya harus turn on dulu tuh. Adminnya. Atau Bapak cerita aja, Bapak ini. Oke. Pak ini. Itu dia. Tapi di sini belum, Pak. Oh, di Zoom-nya belum ya? Oh, Pak itu Pak Sugeng apa kabar? Mana? Kok belum ini Pak? Ini Pak Sigit belum juga. Aduh, ampun deh. Wah, Ya Pak Herman, bentar, Pak. selamat sore. Waduh, salam Dari sehat. operator bisa Ya, nggak? Ikut ini gimana rehatin, ini? Oh, ikut Karen disiksa terus. Gimana sih? Wakil rakyat. Sebentar, Pak. zaman memang lagi entah apa nih. Kita nanti coba kalau kita kapan-kapan bisa ketemu di darat ini, Iya, Prof. kita sambil masih bisa bukber kok. Ya. Kita bahaslah aspek ini kok jadi begini situasi. Iya, kok jadi begini orang. Aduh, ampun deh. Dan kan juga tercermin di pasar modal akhirnya, Prof. Oh iya, ini hancur ini loh. Hancur. Nah, ini nggak sederhana loh. Ini sudah multidimensi, bukan sekedar di saham. Betul. Saham itu Iya, mencerminkan beberapa betul. aspek. Yang terhormat Pak Sugeng, efek dominonya ini buruk sekali Ini Pak betul Sugeng. Iya, sekali. ini buat pebisnis seperti Pak Kita Sarip ini. susah ini. Pak Sarif, Mas Tama, Siap, siap. kawan lama ini. Iya dong. Udah bisa. Tengok-tengok dong rakyat. Oh justru itu. Rakyat. Rakyat ditengok-tengok. Inilah Pak Sarif ini. Prof. Herman, izin Prof. Ini Sudah ada kendala bisa teknik Pak Sigit. dari. Oh ya, Sudah bisa. oke siap. Oke, ini judulnya saya diberikan, ini di situ nggak kelihatan, di sini aja ngeliatnya. Ya, judulnya saya kan dikasih ini, swasembada energi, problematika gas bumi. Ya kan? Jadi kata Iya. kuncinya dua ini ya, gas sama swasembada. Oke. Saya mulai biasalah dengan samakan dulu persepsi ya. Swasembada itu kita tidak tanpa mengandalkan impor ya. Ya, Artinya kita bisa memenuhi sendiri untuk memenuhi kebutuhan minimal ya. Harus ada minimalnya nih. Kata minimal ini penting ya. Jadi bukan hanya sekedar mengkonsumsi, tapi juga minimalnya itu harus terpenuhi. Nah, jadi harus potensi lokal semuanya ya. Dan ini ada beberapa contoh negara yang sudah dikategorikan sebagai swasembada energi. Ada Norwegia, Rusia, Arab Saudi, Kanada, Brasil, Islandia, dan Amerika Serikat ya. Udah ikut apa itu yang di Australia kan dia ikut di apa ya di apa ya
Perwira Pertamina Peduli. Prof. Herman, monitor. Izin, ada kendala, Prof? Jalan sekarang, Bang. Mana dulu nih? Prof. Herman, monitor. Apakah ada kendala teknis di situ? Operator Mas Hilwi, bagaimana situasinya? Oh, mohon maaf para peserta bincang forum, ada kendala teknis dari jaringan di tempatnya Prof. Herman. Maka itu kita lanjutkan eh, kepada narasumber berikutnya. Nanti mungkin sambil dicoba lagi di koneksinya ke Prof. Herman. Untuk itu sekarang mari kita dengarkan pandangan dari Wakil Ketua Komisi 12 DPR, Bapak Sugeng Suparwoto. Mungkin dari beliau nanti akan ada pandangan-pandangan tertentu yang ya bisa untuk bahan diskusi kita bersama. Kepada Bapak Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua Komisi 12 DPR, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Ya, terima kasih Ya. moderator. Apa suara Ya. saya bisa masuk baik? Terdengar jelas, Pak. Ya. Saya ada materi, tapi saya kira kurang lebih sama apa yang disampaikan baik oleh tadi Bung Sarif Bastamam dan juga dari pemateri kedua, narasumber kedua, dan saya yakin juga Profesor Herman. Kebetulan kita sering ketemu di forum-forum tertentu. Saya kira saya mau tidak secara runtut karena juga menyangkut waktu ya. Tapi intinya ada materi kalau nanti akan dibutuhkan. Saya hanya mau menggarisbawahi tadi yang dibahas kan memang gas alam ya. Padahal ada persoalan gas yang lain yakni tentang LPG 3 kilogram dan apa LPG. Jadi tadi udah jelaskan sama Bung Sarif tentang bagaimana problem-problem migas. Salah satunya kalimat yang sangat-sangat menarik betul adalah pergaulan di level trading gitu loh. Jadi kita nggak boleh kuper karena dengan kuper tuh lantas merasa seolah-olah mafia ini mafia itu padahal kita yang tidak pandai bergaul. Itu salah satu karena kenapa demikian baik dalam konteks gas untuk kepentingan dalam negeri maupun dalam proses sebagaimana tadi disampaikan bahwa gas-gas yang gas alam itu yang besar dikelola oleh operator-operator besar karena memang mendevelop untuk gas itu sangat-sangat mahal, jauh lebih mahal dari kalau kita mendevelop untuk katakanlah minyak begitu loh. Jadi memang itu gas memerlukan berbagai aspek yang kepastian hukum dan kepastian usaha yang lebih tinggi dari sisi ekosistem pengembangan gas dalam konteks kebijakan. Nah, LPG kita misalnya, kita impor LPG itu liquefied petroleum gas itu kurang lebih sampai 87 triliun. Kurang lebih 8 ya untuk di APBN tahun 2025 itu
subsidi energi yang besarnya sampai 230 triliun itu, 87 triliunnya sendiri adalah LPG dan seterusnya. Ini saya kira tidak perlu nggak sampaikan secara runtut lah ini. Kedua, saya mau menggarisbawahi juga bahwa kita ini secara baik cadangan minyak maupun cadangan gas dan juga dalam konteks migas, kita ini bukan yang sebagaimana sering digembar-gembarkan orang yang bisa menjadi misinterpretasi bagi masyarakat. Seolah-olah kita ini kaya raya minyak. Tidak, kita ini bukan kaya raya minyak. Dan juga sudah jelas kita ini tidak lagi menjadi pengekspor minyak, bahkan kita sudah menjadi net imported minyak yang sehari kurang lebih impor minyak hampir 1 juta barrel per day. Kenapa demikian? Karena kemampuan lifting atau minyak produksi dalam negeri dalam bentuk crude itu sehari hanya kurang lebih 600.000. Bahkan realnya itu tidak sampai 600.000. Di tahun 2024 itu produksi rata-rata per hari hanya, sekali lagi, hanya 587.000 barrel per hari. Nah, sedangkan konsumsi itu kurang lebih 1.600.000 barrel per hari. Jadi kurang lebih rata-rata kita impor BBM baik berupa crude maupun produk 1 juta barrel per hari. Tadi sudah disampaikan oleh Bung Sarif. Nah, kedua di dalam gas. Gas ya itu tadi kita bedakan antara gas alam dengan LPG yang sama-sama gas, pemahamannya kadang-kadang suka keliru. Betul tadi sudah disampaikan juga oleh Bung Sarif bahwa gas is gas, tapi hanya bagaimana gas itu dari perut bumi karena kita tidak punya infrastruktur pipa misalnya dan receiving terminal yang terintegrated, maka diangkut sebelum diangkut dengan pengapalan misalnya, sebelum diangkut dicairkan namanya liquefied, maka menjadi LNG, liquefied natural gas, karena kalau LPG itu beda dengan LNG, termasuk prosesingnya, termasuk unsur kimiawinya. Ada istilah C1, C2 sampai C4 dan sebagainya. Ini ada tergantung berbagai aspek. Nah, itu dia. Gas alam kita relatif sebetulnya ada, tetapi sekali lagi dalam mendevelop tentang gas alam itu diperlukan itu adalah high investasi, high teknologi, dan itu juga harus ada kepastian off-taker. Maka sebagian besar yang gas-gas besar itu sudah ada pembeli yang secara jangka panjang, bahkan karena dengan demikian maka bisa dihitung nilai keekonomian dalam mendevelop sumur gas itu. Ya, misalnya seperti di BP ini sekarang terbesar setelah Train 3 berproduksi, BP Tangguh itu sudah ada komitmen ekspor pastinya. Demikian juga di tempat-tempat lain, nah, seperti ada di sebelum misalnya Masela itu kalau segera diproduksi juga sudah ada komitmen ekspor karena dari situlah bisa dihitung nilai keekonomiannya. Kita bersyukur hari ini dari produksi gas secara rata-rata ekuivalen kurang lebih 1 juta barrel minyak per hari, ekuivalen ya, ini gas ya. 40%-nya saja yang diekspor, kurang lebih 60% sudah untuk pemanfaatan dalam negeri. Nah, inilah jadi gas dalam kepentingan ini adalah gas, ini kita bicara tentang gas alam, bukan LPG ya, karena LPG beda. Yang ini juga terus menjadi problem kita karena terus menaik subsidinya, karena konsumsi volumenya juga semakin meningkat. Ini agak anomalis sifatnya, meskipun ini gas LPG itu untuk masyarakat tidak mampu dan menurut data statistik konon justru masyarakat tidak mampu itu semakin menurun, tetapi faktanya konsumsi gas LPG 3 kg yang gas subsidi itu semakin naik. Jadi kita impor LPG itu kurang lebih 8 juta metrik ton per tahun, di APBN 2025 adalah 8,17 juta metrik ton, cukup besar. Dengan demikian persoalan gas ini di Indonesia satu memang menyangkut tentang infrastruktur dasar. Nah, kami di Komisi 12, dulu di Komisi 7, saya sempat memimpin Komisi 7 yang membidangi energi ini.
komitmen tentang membangun infrastruktur dasar itu semula adalah konteksnya ya dikerjakan oleh swasta. Misalnya jalur Cirebon Semarang atau yang sering disebut Cisem itu dulu dikerjakan oleh Rekaya Industri Rekin, tetapi karena COVID dan sebagainya maka tidak mampu dan sempat dilelang. Pemenang kedua misalnya adalah salah satu perusahaan dari grup Bakri, tetapi juga akhirnya kami memutuskan di Komisi 12, maaf di Komisi 7 waktu itu, karena menyangkut infrastruktur dasar maka diambil alih oleh negara. Karena kalau tidak, ini antara ayam dan telur. Kalau nggak ada infrastrukturnya, bagaimana gas bisa mengalir, bagaimana kawasan industri bisa hidup, dan seterusnya. Maka jadilah Cirebon Semarang itu menjadi diambil alih oleh negara, oleh pemerintah. Dalam hal ini ada APBN-nya yang namanya setiap tahun ada APBN-nya dicadangkan, dan alhamdulillah Cirebon Semarang tahap 1 sudah selesai, sekarang masukin tahap 2, dan insya Allah dengan demikian nanti apalagi kalau infrastruktur dasar berupa transmisi pipa di Dumai Semangke juga dibangun, maka kalau nanti tadi sudah disebut ada Andaman yang sekarang dikelola Mubadala, nanti akan upstream di tahun 2028 itu muncul, gasnya sudah bisa diangkat, maka bisa dialirkan dari Sumatera sampai Pulau Jawa dan sebagainya. Sebaliknya dari wilayah timur yang hari ini ada beberapa sumur, meskipun beberapa lokasi karena juga menyangkut tentang pipa tadi, infrastruktur dasarnya berupa berupa transmisi pipa maupun receiving terminal yang memerlukan pembangunan kembali, sehingga insya Allah hasil gas itu bisa menjadi cadangan atau kekuatan kita di bidang energi untuk transisi energi. Kenapa demikian? Karena kita sebagai bangsa, meskipun Donald Trump kembali ke fossil fuel dengan menarik diri dari Paris Agreement, tapi saya kira persoalan bumi yang terus memanas itu adalah harus menjadi komitmen kita bersama untuk terus menekan emisi. Dengan catatan, betul tadi disampaikan adalah oleh Bung Basman juga, bahwa energi itu tetap harus affordable secara kualitas dan juga mudah didapat dan terjangkau secara harga. Tetapi kita juga berkomitmen energi tersebut adalah energi yang bersih, sehingga tata lingkungan kita sebagaimana juga menjadi komitmen kita bersama untuk menekan emisi agar suhu bumi tidak terus naik sampai mendekati 2 derajat Celcius. Itu akan dikhawatirkan akan terjadi perubahan iklim atau global warming yang sudah kita rasakan. Nah, ide energi baik itu minyak dan gas itu kita juga punya komitmen ke sana. Maka dari itu gas adalah sebetulnya memang ini merupakan transisi dari fossil fuel yang selama ini menjadi tulang punggung kita, yakni berupa batu bara, gas dan minyak. Jadi gas itu meskipun fosil tetapi relatif bersih apalagi dibandingkan batu bara misalnya. Untuk nanti masuk ke renewable energy, yakni dari sumber-sumber yang baik itu panas bumi, juga pembangkit listrik tenaga air, dan juga misalnya pembangkit listrik tenaga surya dan sebagainya. Bahkan kalau kita hitung dalam konteks net zero emission di tahun 2050, kalau kita 2060 atau lebih cepat, nampaknya kita di kelistrikan harus ada PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Dengan demikian maka dalam konteks energi yang ada adalah bauran. Kita tetap juga memakai fosil, yakni batu bara juga masih tetap kita pakai, gas kita pakai, BBM kita pakai, dan juga demikian renewable energy secara proporsional yang mestinya ditarget tahun 2025 itu sampai tingkat 23% bauran energi baru terbarukan, tetapi karena satu dan yang lain hal maka tidak tercapai. Sekarang baru di tingkat kelistrikan baru 12,4% saja, jauh dari mencapai 25. Nah, inilah posisi gas tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber yang lain, bahwa gas itu satu bisa menjadi energi primer di kelistrikan, tetapi menurut hemat kita akan kita kembangkan menjadi stockpile untuk
petrochemical industry. Kenapa kita sangat ketinggalan dalam konteks industri atau petrochemical industry. Dan itu sekaligus dalam memperbaharui kilang-kilang kita. Kalau hanya kilang memasak crude menjadi BBM, itu marginnya sangat kecil sekali, bahkan kadang-kadang merugi, apalagi kalau harga BBM-nya sudah ditetapkan oleh pemerintah, sementara crude-nya fluktuatif di tingkat dunia, maka yang sering celaka adalah di midstream-nya, di kilangnya. Maka dari itu kita dorong bahwa kilang itu menjadi petrochemical industry kompleks. Jadi mengolah turunan-turunan tidak saja crude tetapi gas yang terus punya nilai tambah lebih dari sekedar gas dibakar menjadi energi, baik itu untuk kepentingan PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, maupun untuk transportasi. Tetapi terlebih penting ke depan mau kita dorong menjadi stockpile untuk petrochemical industry. Nah, itulah problem di Indonesia utamanya untuk gas adalah belum tersedianya infrastruktur secara baik. Baik dalam transmisi terminal dan juga receiving terminal. Kenapa? Karena sebagian kita adalah gas kita yang besar ada di offshore, di offshore yang memerlukan pengangkutan transportasi, sedangkan konsumen terbesar masih ada di Pulau Jawa, Sumatera, dan hari-hari ini mulai di Sulawesi karena tumbuhnya industri ekstraktif di sana, pertambangan. Saya kira itu sebagai pengantar. Saya hanya mau mengingatkan bahwa kita ini di tingkat minyak, kita ini bukan negara kaya raya minyak, bahkan proven reserve kita tinggal 2,4 miliar barrel per day. Dan kalau tidak ditemukan cadangan baru yang signifikan, maka hanya kurang lebih tinggal 8 tahun, 9 tahun. Hanya saja kok nggak habis-habis. Memang kadang-kadang ada namanya replacement reserve ratio. Jadi di hulu itu pengeboran tapi hanya di wilayah kerjanya masing-masing, sehingga seolah-olah tidak habis meskipun tinggal 2,4 miliar barrel. Di gas kita lumayan cadangannya, kurang lebih total ada 46 TCF, triliun kubik feet, dan masih ada cadangan-cadangan baru kalau dieksplorasi ditemukan gas dari 120 cekungan yang sudah dieksplorasi dan eksploitasi 60 cekungan, masih ada kurang lebih 62 cekungan yang kalau dieksplorasi ternyata gas. Jadi gas alam ke depan kita nampaknya akan menjadi salah satu urat nadi ekonomi kita, khususnya di bidang untuk energi transisi, meskipun tetap mahal kalau dibandingkan dengan yang lain, misalnya batu bara, sehingga keputusan kita dalam RQKN, Prof, mohon maaf, rencana kelistrikan, batu bara mulut tambang tetap akan kita menjadi salah satu opsi. Karena kalau kita gas dengan skenario pertumbuhan ekonomi 8%, terus juga dalam target net zero emission dan sebagainya, memakai gas itu sungguh mahal. Nanti pendekatannya kalau dari sisi harga, karena untuk menghasilkan listrik dengan capacity factor kurang lebih 85% 1 giga itu memerlukan kurang lebih 25 kargo gas dan sebagainya. Ini ada hitung-hitungan yang maka nampaknya kita akan meniru pola baik Cina maupun India. PLTU batubara tetap kita pakai, tetapi akan kita tekan emisinya, dan juga emisi itu makanya akan kita kembangkan ke depan adalah PLTU batubara mulut tambang yang kita tekankan. Nah, di gas adalah tadi selain untuk energi primer, tetapi juga lebih kita dorong untuk menjadi bahan petrochemical industry, menjadi stockpile. Jadi itu Prof dan juga narasumber yang lain, Pak Herman, Profesor Herman, dan juga para partisipan di forum diskusi ini sebagai pengantar diskusi saya. Saya ada materi tapi itu panjang lebar dengan agak teknis ya. Jadi begitu. Nah, sementara dari sisi regulasi memang akan segera kita tuntaskan ini Prof dan juga narasumber lain tentang undang-undang migas yang sudah terkatung-katung dulu karena ada pasal-pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi sebetulnya yang urgen adalah tentang kelembagaan SKK Migas. Dulu BPH Migas dibatalkan, sekarang SKK Migas yang dalam konteks konstitusi karena berdiri atas Perpres maka kekuatannya kurang. Tapi bahwa sekarang itu skema-skema bisnis di hulu
juga tidak sekedar dari aspek regulasi di level konstitusi, tetapi juga menyangkut tentang insentif disinsentif secara ekonomi, karena sekarang itu dengan ditemukannya cadangan-cadangan luar biasa di luar negeri, Iran misalnya telah menemukan cadangan baru 50 miliar barrel bahkan dan seterusnya, sehingga Indonesia memang nampaknya menjadi daerah yang kurang begitu menarik dari sisi hulu, dan itu terbukti dari belanja-belanja di maaf, jadi operator-operator besar untuk melakukan eksplorasi di Indonesia sangat berkurang terus-menerus. Ini memerlukan kecermatan kita bersama agar bumi, air, kekayaan terkandung di dalamnya yang notabene secara konstitusi dikuasai negara, dan untuk bagaimana sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bisa terwujud secara baik. Saya kira itu kembali ke moderator untuk menjadi bahan kita sama-sama diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Wakil Ketua Komisi 12 DPR, Bapak Sugeng Suparwoto. Jadi menarik tadi yang disampaikan bahwa sebelumnya mungkin dari kalangan pelaku sektor migas ini, tadi ada Pak Syarif, ada Pak Aris juga menyampaikan tantangan-tantangan serta kendala-kendala di sektor pemanfaatan gas bumi gitu. Dan tadi barusan kita juga dengar bersama-sama bahwa dari wakil rakyat dari Komisi 12 sendiri sebenarnya sudah mengetahui. Artinya bisa dibilang kita sudah satu frekuensi, sudah tahu ini apa yang harus dibenahi dan apa yang harus dilakukan. Tadi termasuk juga soal pentingnya untuk membangun infrastruktur gas, serta juga dukungan regulasi-regulasi untuk bagaimana gas alam itu bisa dimanfaatkan dengan lebih optimal. Kemudian kita kembali lagi ke Prof. Herman Agustiawan, pakar energi yang tadi sempat ada kendala teknis. Prof. Herman, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Pak Sigit sangat Ya, jelas. Mohon ya, maaf tadi sinyalnya terganggu. Apakah sekarang sudah terdengar jelas suara saya? terdengar jelas, Prof. Silakan, Prof. Waktu Baik. dan tempat kami Jadi persilakan. sekali lagi bahwa di sini saya melihat judul yang diberikan ada dua kata kunci, yaitu gas bumi dan swasembada. Jadi saya akan fokus ke sini, apa saja peluangnya dan apa saja tantangannya ke depan. Nah, jadi ini saya akan coba mempercepat ya, karena mungkin waktunya sudah tinggal sedikit. Next. Nah, tadi sudah saya jelaskan apa itu swasembada ya, bahwa swasembada itu adalah tanpa mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan energi ya rakyat kita, tetapi masih tetap memenuhi tingkat minimalnya kesejahteraan ya, dan juga semuanya menggunakan potensi lokal ya sendiri, dan ini ada beberapa contoh negara yang sudah memang saat ini sudah dikatakan swasembada ya, ada Norwegia, Rusia, Arab Saudi, Kanada, Brazil, Islandia, dan Amerika Serikat. Nah, di sini saya bertanya, apakah kita ini sebetulnya negara yang memiliki sumber daya energi yang berlimpah? Apakah sebutan itu benar? Saya dari dulu selalu mengatakan tidak benar kalau jumlahnya. Tetapi kalau misalnya ragamnya, ya memang benar. Hal ini terbukti bahwa energi yang final yang sudah termanfaatkan itu masih kecil. Contohnya misalnya listrik masih sangat kecil sekali. Konsumsi rakyat terhadap listrik hanya sekitar 1.400 kWh per kapita. Nah, di sini saya perlihatkan juga beberapa sumber yang saya ambil dari Kementerian SDM ya. Cadangan yang kita miliki mungkin agak sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Sugeng barusan. Di sini saya mencatat 35,3 ya TSCF ya, gas ya. Jadi saya hanya fokus ke gasnya saja dulu. Nah, sementara renewable energy ya sangat banyak, dan hanya mungkin sekian persen kecil sekali yang baru termanfaatkan
ya dari 3.686 gigawatt hanya sekitar 12,54. Ya, jadi sangat kecil yang masih termanfaatkan sementara gas juga masih relatif banyak kita memiliki dibandingkan dengan minyak. Kemudian, apakah Indonesia bisa menjadi negara swasembada energi? Menurut saya bisa. Setidaknya dalam kurun 15 sampai 20 tahun ke depan ya. Mungkin 2045 atau yang sering dibuat jargon Indonesia Emas. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk itu kita harus menyamakan dulu persepsinya. Ya, kedaulatan energi seringkali kita salah ya. Pasal 33 ya, bumi, air dan segala yang ada di dalam kandungannya itu merupakan hajat hidup orang banyak. Seringkali bahwa kita ini apa ya, kedaulatan itu kalau saya beranggapan bahwa kita tuh belum berdaulat. Kenapa? Karena kita tidak memiliki modal, kita tidak memiliki teknologi, dan kita juga tidak memiliki SDM untuk mengambil harta warisan yang ada di dalam perut bumi ataupun di dasar laut gitu. Jadi kita tuh belum berdaulat. Kalau menurut saya ya, pasal 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saya kira belum. Negaranya memang kaya, tapi rakyatnya belum. Ya. Nah, mandiri juga. Kita tuh belum mandiri ya. Jepang, Korea, saya selalu mengatakan mereka mandiri meskipun tidak memiliki sumber daya energi. Kenapa? Karena neraca perdagangannya mereka positif. Mereka bisa mengimpor sumber daya energi berupa crude, ya, tapi dia bisa mengimpor produk gitu. Sehingga neraca perdagangannya di positif. Sehingga mereka mandiri. Kenapa? Karena mereka punya uang meskipun tidak memiliki sumber daya energi. Nah, harus juga disamakan apa itu ketahanan energi. Ketahanan energi itu kan harus ada dulu pasokannya, availability. Harus juga ada infrastrukturnya. Tadi beberapa kali disinggung ya tentang infrastruktur, accessibility. Kemudian juga affordability-nya harus ada keterjangkauan ya, baik industri maupun masyarakat ya. Industri utamanya supaya harus kompetitif ya, sehingga bisa bersaing di pasar global. Acceptability ya, harus bersih ya. Tadi kan apalagi kita menuju transisi energi COP29 ya, Azerbaijan 2024 dan juga tadi disinggung-singgung net zero emission 2060 atau sebelumnya. Kemudian bauran energi. Nah, bauran energi itu kan kita juga harus swasembada tuh maunya seperti apa baurannya. Nah, baik itu jumlahnya berapa MTOE dan berapa porsi dari setiap energi primernya. Ya, saya punya hitung-hitungan sendiri. Nanti saya sampaikan bagaimana seharusnya bauran energi kita ke depan setidaknya 20 tahun ke depan 2045 agar kita menjadi negara swasembada energi. Ya, gitu. Nah, ini di sini mungkin tadi saya lihat Pak Sarif, Pak Aris ya. Saya juga mungkin mendapatkannya dari Indonesian Gas Society ya data ini. Jadi, apakah Indonesia mandiri gas bumi? Sulit kalau menurut saya. Kenapa sulit? Karena kebutuhan gas domestik cenderung meningkat pesat, sedangkan pembangunan infrastrukturnya kan lambat ya. Apalagi keberadaannya ada di offshore ya, sementara penggunanya ada di darat, sehingga butuh infrastruktur yang masif. Nah, sejak 2024 pasokan dan permintaan sudah tidak seimbang ya karena terjadi penurunan produksi. Ke depan Indonesia akan menghadapi defisit dan harus meningkatkan volume impor LNG. Nah, ini saya kasih tanda tanya karena nanti disangka saya karena nanti kebetulan kasus yang dihadapi istri saya itu adalah sebetulnya impor LNG. Tapi sebetulnya juga sudah dianulir. Nah, tapi oke lah itu another case ya. Selain percepatan pembangunan infrastruktur, volume dan harga gas domestik juga perlu diatur pemerintah ya, volume dan harga ini. Nah, ini mungkin tadi disinggung-singgung harga BT ya, Pak Aris ya. Harga gas apa nama tadi istilahnya? Halo? Harga gas bumi tertentu, Pak Prof. Harga gas bumi tertentu ya, HGBT ya. HGBT untuk tujuh sektor industri khusus. Ya. Bukan hanya apa ya, hanya gombal ada lagi yang agak apa. Maaf ya. Diatur pemerintah menurut profit pengembang. Nah, sekarang bagaimana para pengembang kalau misalnya harganya diatur? Nah, profitnya kan terganggu kan?
bisa menurun gitu. Nah, di sini terlihat bahwa mulai 2024 itu akan terjadi gap yang cukup besar ya ke depan kalau misalnya tidak segera on stream ya gas yang besar-besar, lapangan gas yang besar-besar. Tadi Pak Sarif mengatakan salah satunya di mana, di Aceh ya. Sementara yang itu 2030-an, Masela. Saya dengar malah kemarin ada lagi di Bulalang, Pak. Buleleng, bukan Bulalang, maaf. Buleleng di Bali. Saya kebetulan ketemu dengan Bupati Buleleng kemarin dan juga sempat ketemu dengan Pak Wayan Koster dulu, katanya ada di sana cukup besar juga, tapi hanya 40% katanya yang bisa di Bali. Katanya baru mulai eksplorasi nanti 2026. Jadi masih lama sih sebetulnya. Next, nggak mau ya. Apakah gas bumi Indonesia dapat mendukung swasembada energi? Gas bumi dan EBT adalah kedua sumber energi yang paling penting dan keduanya menjadi jembatan menuju swasembada energi. Kenapa? Karena seperti saya katakan tadi bahwa kita ini kan memiliki ragamnya yang banyak. Kita tidak mungkin misalnya hanya berdasarkan kepada fosil saja. Demikian halnya juga kita tidak mungkin hanya berdasarkan kepada energi baru dan terbarukan saja. Kita harus memakan semuanya, ya. Oleh karena itu kita masih bisa swasembada tuh hanya dengan menggunakan seluruh sumber daya energi yang kita miliki. Nah, apa tantangannya? Tantangannya tadi juga sudah disinggung, ada infrastruktur, ada harga, dan saya di sini tambahkan ya, karena mungkin saya mengalami sendiri, pengalaman hidup saya nih udah hampir 10 tahun, yaitu kepastian hukum dan bisnis ya. Risiko kriminalisasi selalu menghantui para investor dan para pelaku usaha, baik itu BUMN maupun swasta. Ya, jadi saya tambahkan di sini ada tantangan di sini. Jadi mungkin ini masukan buat Pak Sugeng ya, wakil rakyat, bahwa ini sudah tidak lagi main-main ini ya, para oknum ya, saya katakan oknum APH ini. Ya, karena memang sudah bermain kasar, sudah bermain tidak peduli lagi dengan, bahkan tidak peduli dengan bukan hanya terhadap orang yang dikriminalisasi, tetapi juga terhadap roda perekonomian negara ini gitu ke depan. Bahkan bisa-bisa jadi failed state gitu. Next. Nah, ini neraca gas bumi Indonesia tahun yang lebih ini 2024-2033 saya ambil dari Kementerian SDM ya. Terlihat bahwa yang hitam ini ya, yang hitam ini adalah existing supply ini merosot terus Pak sampai 2033. Yang hitam ini ya ke depan dari 2024. Jadi yang contracted demand sama yang committed demand ini cukup besar, sementara supply semakin menurun. Ini data saya dapat dari Kementerian SDM. Ya. Dan jadi penambahan pasokan gas akan dapat dicapai jika beberapa proyek gas bumi dapat on stream pada akhir 2027. Seperti yang di mana Andaman itu tahun berapa? Andaman ya, Pak Aris. Akhir 2028 ya, Andaman itu ya Pak Aris ya. Andaman baru di-discover baru Pak. Kalau tadi saya sampaikan panjang kan prosesnya Pak. Mas sharing aja. Iya oke. Saya kalau soal Ayo jalan kaki yuk. Halo? Siapa ya? Oke, next. Nah, apakah peran LNG dapat menyelesaikan permasalahan neraca gas Indonesia? Nah, Indonesia menghadapi ketidakseimbangan pasokan gas antara regional dan nasional. Ini seolah-olah bahwa regional ini defisit ya, bukan seolah-olah ya, faktanya memang defisit. Seolah-olah nasional ini surplus gitu. Nah, tentunya di sini bahwa LNG, ini saya melihatnya malah LNG gitu ya, peran LNG. LNG ini kan solusi yang cepat ya untuk mengatasi kekurangan pasokan gas yang terjadi di beberapa wilayah. Memang benar LNG ini adalah mode transportasinya ya, dan mungkin termasuk penyimpanannya. Tetapi juga kan kita harus juga punya infrastrukturnya ya, receiving terminalnya, regasifikasi sampai ke transmisi dan distribusinya. LNG mudah didistribusikan baik melalui kapal maupun truk. LNG juga berfungsi sebagai bridging ya. Tadi saya katakan bridging. Kita nggak mungkin seperti Pak Sugeng sampaikan, kita nggak mungkin stay away dari fosil ya. Kenapa? Karena kita kan
tidak kaya dalam artian jumlah ya, tapi dalam artian ragam ya banyak ya. Jadi sehingga kita tidak bisa stay away dari fosil. LNG juga bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dan crude yang lebih mahal serta memperkuat utamanya ketahanan energi nasional. Nah, pemanfaatan LNG mendukung transisi energi tadi sudah disinggung ya, karena fosil dari bahan bakar fosil ke EBT yang lebih bersih. Tadi saya sudah katakan bahwa ada di Baku, Azerbaijan 2024 dan juga net zero emission ya 2060 atau sebelumnya. Jadi LNG adalah solusi strategis dalam menjaga keseimbangan neraca gas Indonesia. Jadi saya melihatnya bahwa LNG ke depan ini bisa digunakan untuk sebagai bridging untuk swasembada. Nah, bagaimana situasi industri gas di Indonesia? Nah, dalam jangka panjang, pasokan jangka panjang Indonesia memiliki cadangan gas yang relatif besar, tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan. Proyek-proyek baru saya kira tadi sudah disinggung oleh para pembicara sebelumnya. Ya, ada di sini ada Geng Nord, ada Andaman dan sebagainya yang di Aceh. Tadi Pak ini ada lagi mengatakan Pak siapa? Pak Sarif yang baru di mana di Aceh itu yang baru di mana tuh di Malaka ya. Selat Malaka. Blok Andaman, Kang. Blok 6 Andaman ya TCF. Kang. Ya, mohon. Kabarnya Mubadalah on stream Mubadalah ya, 28, betul. 28. Wah, mohon 2028 ya. Tarik-menarik itu Ya. onshore-nya antara ke Langkawi atau ke Lok Sumawe itu. Nah, sama yang di Buleleng juga kan katanya mau bikin itunya di tempat pariwisata yang ada kurang lebih 60.000 berapa 60.000 kakak atau 60.000 pengen digeser yang ke arah Madura gitu supaya juga tidak mematikan itu dengan BP kalau nggak salah Pak Sarif ya. Iya, iya. Itu juga bahkan orangnya katanya kalau perlu kami mau demo Pak, saya tuh sampai jadi aduh ampun deh kita ini ada masalah participating interest segala macam itu kalau nggak salah BP yang itunya apa pengembangnya. Nah, dalam jangka pendek 2025-2027 Indonesia diperkirakan akan mengalami defisit. Mungkin sekarang juga sebetulnya udah ya. Dan saya melihat apa namanya itunya BPPT energy outlook-nya BPPT bahkan sejak 2026 ini atau 2025 ini kita udah menjadi net gas importer. Nah, khususnya di wilayah Jawa Barat sekitar 640 mm. Untuk mengatasi defisit gas periode 2000 Indonesia perlu mengalihkan sebagian ekspor gas untuk kebutuhan domestik. Nah, ini yang mungkin saya pernah bicarakan dengan Pak Aris. Kalau misalnya yang harus di jatahnya pengembang terus kita dimasukkan ke domestik itu resikonya apa? Kena penalti ya, Pak Aris. Nah, benar Pak, ada penalti Pak nah, karena akhirnya yang mengalihkan kontraknya. harga murah yang seharusnya murah juga ujung-ujungnya karena bayar penalti jadi mahal juga kan? Iya nggak? Benar Pak. Nah tuh benar ya. Berarti kalau Pak Aris mengatakan benar, saya jadi seneng tuh. Berarti saya benar. Tantangannya perlu meningkatkan eksplorasi dan produksi gas dan pembangunan infrastruktur gas membutuhkan teknologi dan investasi yang sangat besar. Saya kira itu. Nah, terus yang kedua ada harga BT, ini saya singgung juga harga BT ya. Harga BT di sini kan ada Perpres nomor ini yang merupakan perubahan atas Perpres nomor 40 2016. Jadi ada Perpres 121 2020. Ini harga BT. Namun demikian kebijakan ini akan menurunkan profit produsen gas itu tadi ya, Pak Aris ya. Nah, demikianlah regulasi, kepastian hukum, konsistensi regulasi menjadi faktor penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Regulasi yang pasti, saya kira ini saya selalu balik lagi ke situ ya, ke kepastian hukum dan bisnis ya. Oke, next. Nah, ini kesimpulan terakhir. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Indonesia belum sepenuhnya berdaulat energi karena tidak memiliki modal, teknologi, dan SDM untuk mengambil harta karun yang berada di dalam tanah ya, ataupun yang ada di dasar laut. Jadi kita belum berdaulat. Ya, Pasal 3 ayat 3. Indonesia bisa menjadi negara swasembada energi jika mampu mewujudkan ketahanan energi. Ini yang sering salah ya, bahwa kita itu tidak mungkin swasembada kalau kita nggak memiliki ketahanan. Ya.
Dan sering juga orang salah bawa antara swasembada dengan mandiri itu sama, tidak sama. Ya, Jepang itu tidak swasembada, tapi dia mandiri. Negara swasembada energi pasti mandiri, tetapi negara yang mandiri belum tentu swasembada, tidak berlaku sebaliknya. Ya, jadi kita lihat neraca perdagangannya surplus atau enggak gitu. Nah, gas bumi memiliki peran yang strategis tadi saya katakan sebagai bridging ya menuju swasembada energi yang bersih dan berkelanjutan. Indonesia kini sedang menghadapi defisit pasokan gas di beberapa wilayah. Tadi dikatakan bahwa Jawa adalah end user yang banyak ya. Sementara sumber berada di timur dan di laut ke dalam, di laut yang sangat dalam. Ya, mungkin sampai 1.000 meter. Nah, terdapat surplus gas. LNG menjadi solusi untuk mewujudkan ketahanan energi jangka pendek, menengah, sambil menunggu lapangan-lapangan besar ya siap beroperasi. Problematika pemanfaatan LNG akan menghadapi ancaman serius jika aksi korporasi dikriminalisasi oleh oknum APH. I have been there ya, I know ya, I know what is going on in this country. Sehingga diperlukan pemahaman para APH. Nah, APH itu juga harus paham tentang pengelolaan energi yang akan berdampak terhadap perekonomian negara dan juga terhadap ketahanan energi nasional. Dan kalau udah perekonomian negara, ujung-ujungnya adalah lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi. Nah ujung-ujungnya jadi revolusi gitu loh. Itu yang harus kita antisipasi. Kebijakan harga gas domestik yang terjangkau atau kompetitif sangat penting bagi sektor pengguna, dalam hal ini industri, transportasi, bangunan komersial, dan rumah tangga. Yang terakhir, percepatan pembangunan infrastruktur seperti receiving terminal, jaringan pipa transmisi distribusi penting untuk memastikan penyaluran gas berlangsung merata ke seluruh wilayah Indonesia. Saya kira, mohon maaf saya ini agak cepat-cepatnya, sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan LKMD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Herman atas paparannya. Ini menarik sekali tadi. Yang saya soroti adalah Indonesia belum swasembada energi. Masih jauh ya. Ada kaitannya dengan modal, dengan teknologi, dengan sumber daya manusia. Ini menarik sekali untuk ke depan dielaborasi oleh sektor yang terkait ya, mulai stakeholder terkait, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, sampai dengan pakar-pakar nih. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih diperbaiki. Dan yang jadi sorotan juga infrastruktur. Oke, terima kasih paparannya Prof. Herman. Kemudian sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini karena keterbatasan waktu ya, kebetulan sudah menjelang waktu berbuka puasa ini. Tapi menarik ya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dari para yang menghadiri bincang forum ini. Oke, akan dibuka 3 pertanyaan. Pertama ini sudah ada di inbox ya, saya bacakan. Dari Bapak Darwin Haryanja. Nah, bertanya, ini mungkin kepada Pak Sugeng ya mungkin. Dengan kondisi Indonesia merupakan importir untuk fossil fuel, dibutuhkan infrastruktur supaya biaya mobility gas bisa di-affordable. Di samping kita mulai memperhatikan efek lingkungan dari fossil fuel dan user fossil oil untuk masyarakat umumnya ekonominya sudah baik terbukti dengan punya kendaraan. Namun berbeda dengan gas, orang miskin harus masak karena tidak punya uang, makan di warung. Kenapa subsidi BBM tidak dialihkan saja untuk pembangunan infrastruktur dan hal lain yang jauh lebih fundamental seperti insentif yang tadi disampaikan, seperti yang dilakukan oleh negara tetangga seperti di Thailand. Ini mungkin pertanyaannya relate ke Pak Sugeng ini Pak, dari Wakil Ketua Komisi 12 DPR.
Itu tadi Pak, kita sudah sama-sama sepakati bahwa infrastruktur ini penting Pak. Tadi pertanyaannya adalah kenapa sih nggak subsidi energi yang untuk BBM itu dialihkan saja untuk pembangunan infrastruktur seperti gas tadi. Eh, Ya, Langsung dijawab saja Pak, monggo Pak. ya, Terima kasih. terima kasih. Jadi gini, eh, ke depan mau kita orientasikan bahwa gas dan untuk energi memasak misalnya, kita mau masuk ke elektrifikasi semua dengan listrik. Kenapa? Jauh lebih murah dengan listrik. Karena apa? Membangun infrastruktur gas, misalnya Jargas. Persatuan keluarga itu juga relatif mahal. Hari ini masih kurang lebih 12 juta per satuan keluarga jaringan gas. Nah, sementara ke depan kita semua mau dengan elektrik, dengan catatan, dengan berbagai syarat tentunya, bahwa listrik kita harus handal, udah zero accident, dan juga sudah listrik kita diproduce dari sebagian besar adalah renewable energy dan seterusnya seterusnya. Jadi ke depan gas itu lebih akan kita orientasikan untuk stockpile untuk petrochemical industry. Kenapa kita sebagai bangsa sangat kekurangan. Dalam rumah tangga kita itu petrochemical industry rata-rata mencapai 40%. Jadi di perabotan rumah tangga kita tuh misalnya apa? Jadi hilirisasi di sektor industri itu antara hulu dan hilir juga harus nyambung. Indonesia di mining misalnya ada hulu nggak ada hilir. Ini kita khawatirkan akan habis tambang, sementara kita akan menjadi konsumen misalnya produk-produk hilir di pertambangan, misalnya energy storage atau baterai energy storage. Demikian juga di tekstil. Kita ada hilir, tidak ada hulu. Hilirnya tekstil apa? Petrochemical industry untuk serat, nilon, dan sebagainya itu. Di sisi ada juga kapas. Nah, jadi pengembangan infrastruktur gas akan lebih kita orientasikan gas untuk stockpile, tidak untuk dibakar menjadi energi primer. Jadi gitu. Kurang lebih orientasi ke depan. Kenapa? Karena memang petrochemical industry lah yang juga menjadi penyangga kehidupan kita sehari-hari. Kita misalnya kenapa tekstil kita hancur ya karena kita tidak ada hilir tidak ada hulunya itu berupa petrochemical industry. Jadi akan kita orientasikan ke sana, tidak kita dibakar menjadi energi primer, tapi lebih pada petcom atau petrochemical. Jadi itu jawabannya. Karena satuan per jaringan mahal Jargas itu. Saya tahu yang dimaksud adalah jaringan gas itu. Tetapi masih mahal. Ke depan akan listrik jauh lebih murah nanti karena akan disubsidi yang tidak mampu dan lebih tepat sasaran daripada subsidi di gas misalnya. Jadi itulah kebijakan kita ke depan. Terima kasih. Saya mohon maaf, Terima saya kasih Pak Sugeng meninggalkan atas forum jawabannya. ini. Ya, saya Ini mohon maaf meninggalkan forum ini karena saya ada sesuatu yang harus saya hadir secara fisik yang tidak bisa kita tinggalkan. Terima Oke. kasih narasumber Ya. dan juga partisipan forum ini. Saya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih atas jawabannya tadi ya. Jadi terungkap ini bahwa ke depan ini arahnya nanti adalah elektrifikasi ya. Tapi tadi ada catatan juga dengan catatan energi listrik kita sudah tangguh gitu. Dan karena kenapa tidak Jargas ini biayanya infrastrukturnya terlalu mahal. Kira-kira seperti itu. Dan tadi juga ada beberapa pertanyaan yang masuk juga. Intinya adalah seperti tadi disampaikan juga bahwa salah satu faktor yang menentukan untuk memanfaatkan gas alam ini adalah dari sisi harga. Nah, kira-kira apakah ada solusinya mungkin tadi dengan insentif atau apa seperti itu mungkin ini bisa menjadi catatan menarik ya. Oke, sesi pertanyaan kedua ada lagi nih yang masuk di inbox. Oh, ini dari
Rita Rusman. Ya. Memiliki kendaraan bukan merupakan indikator bahwa ekonomi sudah membaik. Ada kalanya mereka memaksakan diri kredit kendaraan karena untuk efisiensi. Dan sepertinya subsidi itu jangan dianggap beban negara tapi kewajiban negara. Wah, ini sepertinya bukan pertanyaan ya, itu saran saja. Oke, barangkali ada lagi yang bertanya lainnya kami persilakan. Mungkin dari awak media ada Ayos Carlos di sini. Silakan, barangkali masih ada yang mau bertanya. Pak Sigit, kalau Oh iya, boleh. silakan. Silakan Pak Ya, Daniel Purba, monggo Pak, silakan. terima kasih untuk Ditujukan kemana? presenter ya. Itu Prof. Herman, tadi ada Kang Sarif, ada teman saya Pak Aris Azov. Sayangnya Pak Sugeng sudah meninggalkan tempat meeting kita ini ya. Mungkin saya nggak tahu nanti mungkin Pak Sigit bagaimana nanti menuangkannya. Sebetulnya ini lebih Salam Pak kepada Daniel, long time no see. long time no see, Kang Sarif. Mungkin ini mungkin menambah catatan saja saya kira dari diskusi ini, nanti kalau mau ditanggapi sama teman-teman yang lain monggo. Cuman saya ada pemikiran seperti ini Pak Sigit. Jadi tadi udah kita simpulkan bahwa cadangan gas kita ini besar gitu ya. Tapi lokasinya semuanya itu ada di dalam, yaitu itu mahal gitu ya. Jadi nggak bisa afford. Artinya untuk mengangkat gas harta karun yang tadi Pak Prof sampaikan itu perlu suatu skema bisnis yang tidak bisnis as usual. Ya, jadi kalau saya boleh mengatakan, kalau monetisasi gas-gas yang ada sekarang ini ya, terutama yang besar-besar gitu seperti Abadi, Natuna, Andaman, itu menggunakan pola pikir bisnis as usual, kayaknya nggak bisa dikeluarin itu gasnya gitu ya. Jadi percuma kita punya harta karun tetapi kita tidak bisa memanfaatkan. Jadi satu poin yang saya mungkin perlu garis bawahi, untuk hal ini perlu ada breakthrough gitu ya dari seluruh aspek. Kalau perlu nih, kalau perlu itu dikeluarkan perpu gitu. Ya seperti omnibus law gitu ya, yang kita kan tahu ya regulasi itu kita tumpang tindih segala macam yang lama. Jadi kalau kita bisnis visual itu seperti sekarang gitu. Gasnya udah ketemu 15-20 tahun yang lalu, sampai hari ini kita cuma catat-catat aja dan ribut FGD gitu ya. Terus gitu. Jadi nggak bisa terus dikeluarkan. Jadi let's get real. Saya kira itu bisa dikerjakan kok kalau kita mau mengeluarkan suatu aturan yang khusus gitu ya. Semua pihak terkait duduk dalam tempo 3 bulan, saya kira itu bisa dikeluarkan dan bisa tahun depan itu bisa segera action gitu. Itu satu. Jadi forget it, business as usual. Itu poinnya gitu ya. Kedua terkait APH yes gitu. Jadi ini memang menjadi hal yang menghantui para pelaku bisnis, khususnya untuk monetisasi gas lah kita fokus di sini. Jadi mungkin kalau saya usulkan, dan sudah pernah dilakukan sebetulnya oleh Pertamina, melakukan semacam retreat gitu ya, mengumpulkan beberapa tokoh-tokoh dari APH, tetapi karena korporasi yang bicara, it means nothing gitu. Jadi mungkin perlu dibuatkan satu forum tersendiri gitu ya, retreat para APH gitu ya, untuk memberikan pencerahan gitu ya, bagaimana kondisi energi nasional, bagaimana landscape global dalam sekarang ini yang membuat kita itu sebetulnya sangat kritikal dalam hal kondisi energi kita. Anything happen yang lebih serius, mungkin kita bisa kekeringan energi. Lupakan 8% gitu ya. Jadi ini yang saya kira perlu pemahaman yang bersama, nanti kalau itu bisa dilakukan gitu oleh pemerintah gitu ya, kalau perlu presidennya hadir begitu, retreat para APH khusus untuk update refresh mengenai kondisi energi nasional gitu. Nah itu akan membuat para pelakunya nanti baru bisa merasa nyaman. Dan ini saya kira dua hal ini gitu ya
not doing business as usual dan juga pencerahan kepada para APH ini sifatnya kritikal dan kalau bisa secepatnya kita lakukan. Itu Pak Sigit. Monggo kalau yang lain mau menanggapi atau yang yang tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Daniel. Ini menarik sekali Pak. Ada 2 poin tadi saya catat Pak. Perlu skema bisnis bukan yang seperti biasanya. Bukan seperti biasanya. Itu perlu didukung juga dengan Perpu ya seperti Omnibus Law ya. Itu mungkin menarik juga. Sayangnya ini harusnya Pak Sugeng mendengar ini Pak. Saya sudah keluar tadi Pak Sugeng. Tapi mudah-mudahan ini dicatat aja nanti disampaikan. siap. Ini di forum ini ada banyak jurnalis juga Pak. Insya Allah nanti tercatat di berita Pak. Mudah-mudahan nanti banyak stakeholder yang membaca. Terus yang kedua yaitu tadi perlu penyamakan persepsi di level APH. Perlu dikumpulkan retreat. Jadi jangan mau kalah ya Pak. Jangan cuma menteri sama wamen aja retreat ya Pak. Jangan cuma kepala daerah. Ini stakeholder di sektor energi ya. Jadi harus dikumpulkan juga, harus satu persepsi, satu kesamaan ya. Ya tentunya syukur-syukur kalau memang sesuai dengan cita-citanya Pak Presiden ya, swasembada energi dan lain-lain ini tentunya harus didukung penuh ya dengan oleh Pak Presiden sendiri ya Pak. Bagaimana nanti terutama kan tadi seperti disampaikan oleh Prof. Herman juga ada permasalahan-permasalahan soal kepastian hukum dan lain-lain. Mudah-mudahan dengan adanya top leader hadir mungkin ya dengan dia kegiatan retreat itu mungkin bisa langsung jadi tuh Pak suatu kebijakan atau apa yang memang sebenarnya diperlukan oleh para pelaku industri ini Pak. Terima kasih Kalau Pak Daniel. kita serius ya, kalau kita serius benar-benar ingin mewujudkan swasembada energi. Ya, gitu tuh Pak. Tercatat Pak. Siap. Kemudian satu penanya lagi mungkin ada yang ingin melanjutkan, mungkin ada yang ingin bertanya lagi satu terakhir sebelum Mas Sigit, ya. Mas Sigit, mohon saya 1 menit boleh nggak? Boleh Pak, silakan Prof. Coba keluarin ininya. Bisa di-share lagi ya. Saya tadi lupa menyampaikan, kalau mau bicara swasembada energi itu kan harus jelas berapa sih bauran energi kita seperti apa. Jadi nggak bisa hanya bicara ini saja, tapi kita nggak tahu yang mau dikejar itu berapa dan apa dan kapan. Ya, ini saya sempat hitung-hitungan. Saya pernah mengusulkan bahwa pada tahun 2045 kita swasembada. Nah, bauran yang saya usulkan itu adalah batu bara masih 25%, minyak 20%, gas 20%, dan energi terbarukan 30%, termasuk nuklir 5%. Total baurannya 700 million ton oil equivalent. Ya. Nah, jadi kita harus ya kita memiliki tujuan yang sama lah. Jadi kalau misalnya ini mau dimodifikasi ya, tapi ada tujuan yang jelas dan ada timeline yang benchmark yang pasti, landmark yang kapan harus mencapai apa. Jangan seperti misalnya 23% 2025 EBT harus tercapai. 115 gigawatt 2025 harus tercapai, tapi ternyata kan tidak tercapai semuanya. Misalnya 400 MTOE di 2025 hanya tercapai 250 MTOE. Nah, jadi kita harus punya milestone yang jelas. Jadi bukan hanya yang pernik-pernik itu tadi, tapi juga tujuan besarnya itu harus benar. Nah, jadi kalau misalnya gas 20% itu juga masuk kemana? Ke sektor transportasi berapa, ke sektor industri pembangkit dan sebagainya, termasuk pupuk itu yang pupuk kan bukan hanya sebagai bahan bakar, tapi juga sebagai bahan baku. Nah, jadi ini mungkin yang harus kita juga gaungkan ya. Kita tuh mau gimana? Jangan sampai ada yang ngomong 2030 30% energi terbarukan. Itu kan udah ngaco itu. Bahlul banget itu kalau misalnya bicara kayak gitu. Kenapa? Karena 100%-nya berapa? Energi terbarukan 30% 2030 misalnya. Ada yang ngomong kayak gitu pejabat. Dan di kita tuh ya seperti itu, 30% itu kalau misalnya dari katakanlah 2030 itu misalnya jadi 400 MTOE, itu kan udah 120 MTOE sendiri energi terbarukan. Mau pakai apa? Yang besar cuma air dan panas bumi, yang lainnya itu kan kecil. Iya, betul. Nah, jadi
kadang-kadang nggak nginjek bumi gitu karena nggak ngerti permasalahan besarnya. Jadi sekarang ini kalau misalnya tadi ya, dan juga masalah kriminalisasi ini memang benar kalau ada retreat ya retreat itu para APH itu mereka nggak ngerti bisnis upstream migas, hilir juga mereka nggak ngerti. Jadi seringkali masalahnya itu apa ya ketidakpahaman sehingga membuat semuanya apa semrawut gitu. Jadi bukan the right man in the right place gitu. Jadi itu yang saya perhatikan sama ini. Jadi mungkin itu terima kasih yang ingin saya sampaikan yang tadi yang belum sempat saya sampaikan. Oke. Oh iya, satu Terima lagi. Satu Oh lagi ya, di boleh. 2045 pembangkit listrik saya menghitung 230 gigawatt. 230 gigawatt. Oke, Itu siap. hitung-hitungan saya dengan standar bahwa minimal 4.000 kWh per kapita ya. Karena itu mengikuti standar UNDP yang katanya apa Human Development Index-nya itu 0,8 ya. Harusnya untuk tingkat kesejahteraan manusia dengan Human Development Index 0,8 itu setara dengan 4.000 kWh. Nah, sekarang kita masih baru 1.400 kWh. Dan saya menghitung dengan population growth 1% per tahun sampai 2045, itu kita harus punya sekitar 230 gigawatt. Dan sekarang sekitar 90 gigawatt. Jadi kita harus membangun lagi 140 gigawatt. Ini tidak akan bisa kalau kita nggak memasukkan nuklir. Wah, betul-betul. Ya, Apalagi tadi targetnya elektrifikasi ya Pak, ke depan nggak pakai jar gas lagi nih. Kompor nah, listrik gitu bisa, tadi Pak ya. bisa, Itu bisa. sangat diperlukan sekali itu ya Pak, pertambahan. Ya. Oke. Tapi sekali lagi bahwa gas itu adalah bridging, Pak. Bridging ya. Bridging. Jadi nggak bisa kita kan tadi tahapannya itu kan ketahanan energi, kemandirian energi itu nggak harus dilewati, Pak, sebelum swasembada. Siap. Nah, ini yang sering kali dilupakan. Oke. Ya, oke. Siap. Terima kasih Prof. Menarik sekali para narasumber hari ini. Diskusinya menarik sekali. Mudah-mudahan ini menjadi suatu pemikiran-pemikiran baru yang bisa diaplikasikan oleh para stakeholder terkait ya terutama pemerintah selaku regulator dan DPR juga tadi sebagai fungsi pengawasan juga. Nah, terima kasih sekali tadi merupakan diskusi yang menarik. Terima kasih atas kehadirannya para narasumber sekalian. Tadi ada Pak Aris Mulya Azob, Bapak Syarif Bastaman, Prof. Herman Agustiawan, dan Pak Sugeng Suparwoto. Tadi terakhir saya mengutip yang disampaikan Prof. Herman tadi ya memang sepertinya yang disampaikan Pak Daniel tadi, Daniel Purba itu menarik Pak. Harus ada retreat nih Pak. Selaku oleh semua stakeholder sektor migas ini Pak. Supaya satu frekuensi nggak jalan kemana-mana, nggak jalan sendiri-sendiri. Kira-kira seperti itu. Ya, dengan berakhirnya sesi ini, maka bincang forum kali ini saya akhiri. Terima kasih atas kehadiran para peserta sekalian, terutama 4 narasumber yang telah memaparkan kepada kita bagaimana problematika bisnis gas bumi dan bagaimana cara mendukung meraih swasembada energi ke depan. Terima kasih atas kehadirannya. Apabila ada kekurangannya, kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Sigit Nugroho sebagai moderator mohon diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Pak Sigit. Terima kasih, Om Living. Terima kasih. Sore. Terima kasih, izin live.